Selamat malam dan shalom sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji syukur malam ini kita kembali berjumpa melalui sehati dalam doa jemaat Warakas. Tuhan sangat mengasihi kita. Karena itu selalu ada waktu diberikan kepada kita untuk merenungkan kebenaran-kebenarannya. Karena kita percaya kebenaran Tuhan adalah tuntunan yang sejati untuk menjalani kehidupan kita. Mari kita persiapkan diri kita untuk beribadah. Kita masuk dalam saat teduh. Kita memuji Tuhan dari PKJ 55 ayat 1 dan 2. Hai puji namanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas persekutuan yang tercipta pada malam ini. Terima kasih Tuhan mengaruniakan kami kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Pimpin hamba-Mu ini agar firman-Mu dapat disampaikan dengan benar. Pimpin kami semua agar kami dapat memahami makna firman-Mu dengan benar. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini dipilih dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-14. Ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Yang berbunyi demikian. Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu
dan akan diam di dalam kamu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang senantiasa diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan dan berjuang untuk menerapkannya di dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Melalui pembacaan ini, tema firman Tuhan adalah ingin selalu disertai Roh Kudus. Ingin selalu disertai Roh Kudus. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus adalah Roh Allah. Roh yang akan menyertai kita sebagai anak-anak Tuhan di setiap kehidupan kita. Betapa sukacitanya bila Roh Kudus selalu hadir dalam semua situasi kehidupan kita. Kita bisa membayangkan jikalau kita menghadapi suasana yang membuat kita sedih karena berbagai pergumulan menerpa hidup kita. Tanpa Roh Kudus, kita pasti merasa sendirian. Kita pasti merasa tidak kuat. Bahkan kadangkala iman kita menjadi goyah. Dan sebaliknya, ketika juga kita bisa membayangkan jika hidup kita sedang gembira karena kita diliputi oleh keberhasilan atau berkat-berkat Tuhan hadir di dalam kehidupan kita. Tanpa Roh Kudus, kita akan sulit memaknai kegembiraan itu. Dan kegembiraan itu mungkin akan kita maknai dengan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita akan sulit untuk memaknai kegembiraan itu untuk menyenangkan hati keluarga, terlebih menyenangkan hati Tuhan. Karena itu kita sangat membutuhkan Roh Kudus untuk menuntun kita. Jika kita membaca firman Tuhan di dalam Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat 25 sampai 26, Tuhan Yesus berkata, "Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu." Yesus berpesan kepada murid-muridnya sebelum ia menerima penderitaan dan penyaliban dan kembali kepada kemuliaannya di surga. Yesus berjanji kepada murid-muridnya bahwa ada Roh Allah, ada Roh yang dari Bapa yang akan menghibur dan mengajarkan segala sesuatu kepada murid-murid. Bahkan akan mengingatkan akan apa yang pernah Tuhan Yesus katakan kepada mereka. Sehingga mereka akan selalu merasakan kehadiran Tuhan dan tuntunan Tuhan dalam hidup dan pelayanan mereka. Luar biasa kasih Tuhan Yesus pada murid-muridnya. Yesus tahu bahwa murid-muridnya akan menghadapi berbagai tantangan di dalam kehidupan dan pelayanan mereka. Karena itu ia menjanjikan Roh Bapa yang akan menolong murid-murid. Dan pertolongan itu bukanlah pertolongan sesaat, tetapi pertolongan yang kekal. Tuhan Yesus berkata, Roh itu akan menyertai kamu sampai selama-lamanya. Tapi murid-murid harus ingat bahwa ada syarat supaya Roh itu dapat berdiam selalu di dalam hidup mereka. Apa syarat itu? Di dalam pembacaan kita ini,
Yohanes 14 ayat 15 sampai 16 dikatakan, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya." Jadi, Roh Tuhan itu akan menyertai murid-murid jika murid-murid melakukan perintah-perintah Tuhan dengan setia. Dan perintah-perintah yang dilakukan itu harus dilandasi dengan kasih. Intinya, Tuhan tidak mau kita melakukan perintahnya karena terpaksa, karena formalitas belaka, tetapi karena kasih. Seorang yang percaya kepada Tuhan akan setia melakukan firman Tuhan bila di dalam dirinya ada kasih kepada Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus juga mau mengorbankan dirinya untuk menebus kita karena kasih. Yohanes 3 ayat 16. Jadi Tuhan Yesus adalah teladan kita. Nah, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita ingin selalu dituntun oleh Roh Kudus. Milikilah kasih Tuhan di dalam hidupmu, maka engkau akan setia kepada firman-Nya. Dengan demikian, Roh Tuhan akan senantiasa menyertaimu, bahkan berdiam di dalam dirimu. Itulah janji Tuhan yang menyegarkan kita pada malam hari ini. Amin. Firman-Nya. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang senantiasa menuntun kami di dalam kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah menyegarkan kami di dalam sehati berdoa bersama Jemaat Warakas pada malam hari ini. Melalui firman-Mu ini, kembali kami diingatkan bahwa betapa pentingnya hidup kami berada di dalam tuntunan kuasa Roh Allah. Tetapi tidak mudah untuk selalu mengalami tuntunan Roh Allah. Kami juga harus ingat bahwa kami harus setia kepada firman Tuhan, setia kepada perintah-perintah Tuhan, dan kesetiaan itu harus dilandasi oleh kasih Tuhan sendiri. Ajar kami untuk selalu menjadikan Tuhan sebagai teladan kami di dalam mengasihi, sehingga kasih-Mu, penyertaan-Mu selalu nyata di dalam hidup kami. Ya Tuhan yang Maha Kasih, pada malam hari ini kami berdoa dan menyerahkan semua pelayanan ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami berdoa untuk tim ID. Tuhan memberkati agar selalu semangat di dalam melayani Tuhan. Ada begitu banyak tantangan, tapi kami percaya bahwa hati yang melayani, yang dilandasi oleh kasih kepada Allah, Roh Tuhan yang penuh kuasa itu akan menolong dan menyertai kami, sehingga pelayanan ini boleh berjalan di dalam tuntunan Tuhan saja. Tuhan yang Maha Kasih, berkatilah semua jemaat Tuhan yang berada di dalam kelemahan tubuh, bahkan seluruh masyarakat Indonesia, bahkan dunia ini yang terpapar sakit COVID-19. Pulihkanlah mereka Tuhan, pulihkanlah kehidupan kami ini Tuhan, sehingga kami boleh beraktivitas kembali. Berkatilah pemerintah, para dokter dan perawat yang setia mendampingi dan merawat, sehingga pasien-pasien yang sakit boleh mengalami kesembuhan. Tuhan, urapilah mereka di dalam pelayanan ini. Tuhan yang Maha Kasih, karuniakanlah kami kesabaran di dalam menanti akan pemulihan yang daripada-Mu. Malam gelap gulita menyelubungi hidup kami.
Sebentar lagi kami akan beristirahat. Tuhan melindungi dan menyertai, sehingga besok kami boleh bangun dengan tubuh penuh keberkatan. Yang akan harus bekerja, Tuhan melindungi pulang pergi mereka. Yang beraktivitas di rumah, Tuhan juga melindungi dan menyertai. Segala aktivitas kami yang kami lakukan pada esok hari, kami serahkan kepadamu. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, inilah seru sembahyang kami Tuhan. Sempurnakan semua itu di dalam Putramu Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah sehati dalam doa kita pada malam hari ini. Kita menyongsong istirahat kita pada malam hari ini, dan percayalah bahwa esok hari Tuhan dengan kekuatannya akan membangunkan kita dan menyambut hari baru untuk melaksanakan tugas yang Tuhan masih